Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat ini Qin Chen terus merasakan dan mengingat kekuatan totem. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, tahun-tahun telah berlalu, dan tahun-tahun tidak diketahui. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam rantai perbaikan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Dia sepertinya telah menemukan pengalaman baru, terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Kekuatan Dao Surgawi yang dibentuk oleh pohon ilahi Dao Surgawi juga memelihara tubuhnya siang dan malam. Puluhan tahun telah berlalu. Pada hari ini, Qin Chen tiba-tiba meledakkan aura yang mengerikan, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba memasuki alam master suci tingkat menengah. Pada saat yang sama, bayangan totem samar muncul di tubuh. Totem ini sangat kabur, tetapi mekar dengan cahaya yang mengerikan, tergantung di piringan giok keberuntungan alam semesta, mengguncang seluruh piringan giok. Melihat itu, Yu Qianzu dan Dao Wang Mu Zifeng sama-sama terkejut, dan mereka muncul di sini satu demi satu, menatap Qin Chen dengan kaget. Mereka menyadari bahwa di tubuh Qin Chen ternyata ada totem kaisar ilahi yang terkondensasi dari sosok kabur yang dia lihat di Laut Suhai. Ini terlalu menakutkan. Raja Pedang Mu Zifeng segera mundur, terengah-engah, dan jiwanya sangat tertindas. Yu Qianzu juga mendesak air 9 ekstrim untuk menahan nafas ini. Pohon iblis dari 10.000 dunia dan pohon dewa surga juga berbenturan, berguncang tanpa henti. Apakah ini kekuatan totem? Gumam Qin Chen membuka matanya dan merasakan kekuatan tubuhnya dengan tak percaya. Kekuatan ini sangat aneh, sangat berbeda dengan kekuatan hukum surga, seperti hal yang benar-benar baru, agak mirip dengan kekuatan kegelapan di langit. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan yang dipancarkan dari luar surga, sehingga ditolak oleh kekuatan surga, dan kekuatan totem ini sepertinya merupakan kekuatan yang sangat berbeda dengan surga, itu berada di atas hukum surga. Tidak heran jika sosok samar sebelumnya dapat dengan mudah menghancurkan Demon Race Demon Venerable, karena ini adalah kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan kegelapan, dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihatnya. Sejauh ini, selain kekuatan gunturnya sendiri yang tidak takut pada kekuatan kegelapan, kekuatan totem ini adalah kekuatan kedua yang tidak takut pada kekuatan kegelapan. Tiba-tiba, tubuh Qin Chen bergetar, kekuatan totem bergetar hebat, dan hancur sekaligus, dan kemudian Qin Chen memuntahkan seteguk darah, dan cahaya totem yang menghantuinya langsung menghilang. Yu Qianzu dan Dao Wang Mu Zifeng terbang dengan cemas. "Saya baik-baik saja," kata Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya bersemangat. Kekuatan totem ini begitu kuat sehingga kekuatannya saat ini hanya dapat dipertahankan untuk sementara. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi selanjutnya dan pemahamannya tentang seni Kaisar Dewa Bintang 9, dia akan mempertahankan waktu totem di masa depan. Pada saat itu, dia akan memiliki trik pembunuh lain. Di mana kita? Qin Chen berdiri dan bertanya, memperbaiki rantai sepanjang tahun, dia bahkan lupa di mana dia berada. Slot King Mu Zifeng mengeluarkan peta bintang, melihatnya, dan berkata, "Tuan, kita sudah berada di dekat tepian selatan Laut Void Tide. Kita memiliki 1 atau 2 bulan untuk pergi ke alam surga selatan." Di zaman kuno, sekte keluarga Ji dan paviliun pedang Tongtian terletak di alam surga selatan. Ada begitu banyak master yang lahir di sini, tentu saja, ada alasannya. Harta karun seperti ramuan di Laut Pasang Surut bagian selatan seharusnya lebih melimpah. "Tuanmu, kamu seharusnya sudah familiar dengan daerah itu kan?" Qin Chen berkata dengan ringan. Jejak rasa malu muncul di wajah Mu Zifeng. "Tuan, sebenarnya, Lautan Pasang Surut ini, saya hanya pernah ke sini sekali. Sekte Pedang Surgawiku adalah sekte pedalaman alam surga selatan, tapi aku tahu itu tidak jauh di depan. Anda dapat beristirahat dan mundur." "Oke,"
kata Qin Chen menyentuh hidungnya. Kelompok itu terus terbang dengan harta suci kapal terbang, sementara pada saat yang sama, Yu Qiansu juga memberitahu Qin Chen beberapa hal yang telah terjadi di surga dalam 2 tahun terakhir. Qin Chen dikejar dan dibunuh oleh Demon Venerable Demon Race. Meskipun Demon Venerable Demon Race jatuh ke Laut Void, banyak kekuatan teratas di surga masih sangat marah dan memblokir kota-kota dan kekuatan yang memasuki Laut Void Tide dari semua bagian surga. Mereka terus melakukan penyelidikan dan kontrol yang ketat, untuk mengetahui beberapa petunjuk tentang Demon Venerable Demon Race. Sangat disayangkan bahwa kekuatan teratas di surga diblokir selama setahun penuh, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka masih gagal untuk mengetahui bagaimana iblis yang mulia Zun dapat memasuki lautan Void Tide, dan bahkan kekuatan tertinggi di surga mengambil semua informasi yang mereka ketahui. Kekuatan besar juga telah memeriksa lagi, tetapi tetap tidak ada hasil. Qin Chen sedikit mengernyit, apakah ada gerakan di Eastern Heaven Realm Yaomi Mansion? Yaomi Mansion tidak bergerak, sungguh aneh. Jangan bilang, Demon Race Demon Venerable ada hubungannya dengan Palace Master Yaomi. Kata Qin Chen tiba-tiba. Sao Chen, mengapa kamu mengatakan itu? Kata Yu Qiansu terkejut. Bukan tidak mungkin. Yang kita tahu adalah bahwa Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis, dan Yaomi Mansion adalah salah satu kekuatan teratas di alam surga timur. Selain lokasi di mana Demon Race Demon Venerable muncul, itu lebih dekat ke alam surga timur, ini mungkin terjadi. Qin Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan saat memikirkan hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa memenangkan Yaomi Mansion dengan penuh percaya diri. Yaomi Mansion jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Lord Yaomi berkolusi dengan iblis, tetapi bisa bertahan di alam surga timur. Di belakangnya, harus ada kekuatan teratas untuk mendukung, setidaknya, di pekerjaan surgawi dan istana Dewa Bintang. Sangat mungkin ada juga master yang merupakan respons internal iblis. Saat ini, di bawah kendali Raja Pedang Mu Zifeng, kapal terbang itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Pedang Mu Zifeng telah berkultivasi dengan cepat di cakram giok alam semesta. Tiba-tiba, di depan ada sekelompok Void Bandit, mengelilingi sebuah kapal terbang ungu besar, dan terus-menerus menyerang kapal terbang ungu besar itu. Di antara kelompok Void Bandit ini, sebenarnya ada 5 Master Guru Suci tahap akhir, serta sekelompok besar bawahan. Ketika Qin Chen melihat kapal ungu ini, dia terkejut, karena ternyata itu adalah harta karun Master Suci yang terkemuka. Kapal terbang yang dia dapatkan dari Master Muhuo hanya mendekati level mendiang Master Suci. Pada saat ini, ada juga 2 Master Suci tahap akhir di pesawat ruang angkasa ungu besar ini yang mempertahankan formasi pertahanan di pesawat ruang angkasa, dan ingin mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk pergi dari sini, tetapi pesawat ruang angkasa sebesar itu tentu saja tidak sefleksibel ini. Void Bandit menyerang terus-menerus, dan formasi pertahanan itu jelas tidak akan bertahan lama, dan dapat dikalahkan kapan saja. Hanya dalam waktu singkat, kapal terbang yang ditumpangi Qin Chen dan yang lainnya sudah tiba di dekatnya. Pada saat ini, suara dingin datang dari bandit pencuri itu. Seorang pria yang tingginya hampir 10 kaki telah keluar dari kelompok bandit itu. Dia menatap Qin Chen dan berkata sambil mencibir. Orang-orang di pesawat luar angkasa juga melihat Qin Chen saat ini, dengan kegembiraan di mata mereka, tetapi setelah melihat bahwa hanya ada 3 orang di pihak Qin Chen, dan hanya aura Raja Pedang Mu Zifeng yang lebih kuat, mereka segera mengungkapkan kekecewaan mereka. Di haluan pesawat ruang angkasa, seorang wanita cantik dengan kain kasa putih muncul, dan buru-buru berteriak kepada ketiga Qin Chen. Beberapa teman, kami adalah kamar dagang keluarga Kingsu di alam surga selatan. Mereka ini adalah beberapa pencuri Tian Kui Laut Void Tide yang terkenal. Lebih baik beberapa teman buru-buru pergi. Tidak jauh di depan adalah Void Bazaar. Selama teman-teman melarikan diri ke Void Bazaar, kalian akan aman.
Jika Anda memiliki kesempatan, tolong beritahu King Su saya. Kediaman keluarga di Void Bazaar, biarkan mereka datang untuk menyelamatkan kami. Ucap wanita itu tampak cemas dan berteriak pada ketiga Qin Chen. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba sulit dilihat. Apakah wanita berbaju putih ini idiot? Dia berteriak begitu, apakah pencuri akan membiarkan mereka pergi hari ini? Benar saja, ketika wanita itu berteriak seperti ini, wajah pencuri itu berubah satu demi satu. Mereka semua memandang Qin Chen dengan tidak ramah, dan sekelompok orang diam-diam mengepung mereka. Haha, mau pergi? Karena ada di sini, jangan buru-buru pergi. Saya pikir harta suci terbangmu tampaknya bagus, kata pencuri itu ke Qin Chen dan mengelilingi mereka dengan sekelompok orang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pernah mendengar tentang keluarga King Su ini. Itu adalah keluarga kuno yang sangat kuat di alam surga selatan. Itu memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan. Tanpa diduga, orang-orang mereka juga akan lenyap. Ucap Dao Wang Mu Zifeng langsung terkejut. Beberapa orang, saya hanya lewat dan tidak tertarik dengan perselisihan di sini. Qin Chen berkata dengan ringan, dia terlalu malas untuk berselisih dengan orang-orang ini. Hahaha, tidak tertarik. Sejak di sini, saya tidak peduli jika Anda tertarik. Hari ini, Anda bahkan tidak akan bisa hidup. Ngomong-ngomong, gadis itu memiliki penampilan yang bagus. Dia sepertinya tidak lebih buruk dari wanita keluarga King Su. Bolehkan saya memainkannya? Kata sekelompok master segera mengerumuni dan melancarkan serangan yang kuat di udara, menimpa Qin Chen bertiga. Aku tidak tahu apakah kamu bosan hidup, jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Kata Qin Chen dingin, dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Pencuri Void atau keluarga King Su tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan saja dia pergi, tetapi pihak lain begitu sombong. Kemarahan di hati Qin Chen secara alami tersulut. Qin Chen berkata pada Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu, silahkan membunuh, tapi jangan tunjukkan kekuatan penuhmu. Oke, Chen Shao, orang-orang ini sangat penuh kebencian, biarkan aku membunuh beberapa orang dulu. Cahaya dingin melintas di mata Yu Qiansu. Sosok Yu Qiansu berubah menjadi bayangan biru samar, seperti petir, dan benar-benar menyapu ke arah musuh. Saat berikutnya, cahaya biru pedang meledak. Void Bandit Parubaya melihatnya gemetar, dan berteriak, Yuepo, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Pergi dan hentikan dia. Kata lelaki Parubaya itu. Kecepatan Yu Qiansu terlalu cepat. Kedua belah pihak masuk ke kamp musuh sebelum mereka benar-benar bersentuhan. Itu benar-benar heroik. Itu menyebabkan para bandit yang sia-sia ini mengacaukan diri mereka sendiri. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat kecantikan yang begitu kokoh. Sebenarnya bergegas langsung ke kerumunan mereka, seperti serigala lapar seperti kawanan, satu orang mengepung banyak dari mereka. Tembakan yang begitu kuat menyebabkan banyak bandit Void gagal merespons. Dia membunuh lebih dari selusin orang dan kehilangan banyak, dan kekuatan Yu Qiansu juga mengejutkan para bandit ini. Yuepo adalah salah satu dari 5 guru suci yang terlambat dan salah satu pemimpin pencuri hari ini. Dia sangat tua, reyot, dan sangat pendek, tetapi matanya yang kecil dingin dan suram, itu membuat orang sangat tidak nyaman. Senjatanya adalah sepasang kait ganda matahari dan bulan. Kait ganda memancarkan udara dingin, dan dengan desir, dia berkedip, melewati bandit Void yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di depan Yu Qiansu. Nona, kamu mencari kematian, kata Patua Reyot itu. Kait ganda matahari dan bulan terbelah, Yuepo tertawa menyeringai, dan kekuatan hukum melonjak ke langit, berubah menjadi kait tak terlihat dan menyapu. Yu Qiansu memegang pedang tajam, dan tubuh pedang biru diselimuti oleh Yuan Suci, memancarkan aliran udara biru, dan pedang bersinar, dan bertarung dengan kait ganda matahari dan bulan Yuepo. Yuepo tidak bisa menghentikan tubuhnya, jadi dia terbang keluar,
lapisan tipis es padat menyebar di tubuhnya, dan es padat ini membawa hukum es yang mengerikan untuk menyerang tubuhnya. Itu adalah hukum es, dan kamu telah mengolah rantai tersebut hingga tingkat integrasi ke surga. Kamu jelas bukan almarhum guru suci. Seru Yuepo mengerutkan kening, dan cahaya dingin hukum di tubuhnya mekar dengan keras. Dia dapat merasakan bahwa aura pada tubuh Yukiansu jelas hanya tingkat puncak guru suci jangka menengah, tetapi sebenarnya dapat membahayakan guru suci tahap akhir. Yuepo, kamu terlalu lembut, wanita cantik seperti itu, harus diperlakukan dengan lembut. Pertama tangkap dia, lalu nikmati. Hehe, Yuepo, biarkan aku membantu Anda. Kata bandit kurus Raja Hantu. Dia hilang dan muncul kembali di belakang Yukiansu. Yukiansu memiliki perasaan yang tajam. Begitu Raja Hantu muncul, dia menyadarinya, dan pedang tajam itu menyapu kembali ke tubuh Raja Hantu. Melihat itu, Raja Pedang Musifeng berkata, "Tuan muda, Nona muda akan baik-baik saja, ayo pergi ke sana juga, bawahan akan menyelesaikannya lebih awal untukmu." Kata pedang Raja Musifeng melihat adegan ini, dan tidak khawatir. Dia dan Yukiansu bertarung berdampingan di lembah rahasia. Bahkan master dari Moon Demon Clan tidak bisa mengalahkan wanita muda itu. Beberapa bandit Void ini bukan apa-apa. Ketika Raja Pedang Musifeng berbicara, sosoknya bergegas keluar, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan pedang itu dipegang dengan kedua tangan. Cahaya pedang besar yang mencapai langit muncul dari langit, menjulang di atas langit, meledakkan energi pedang pemecah langit yang menembus usia. Puluhan musuh di sepanjang rute langsung dihancurkan oleh cahaya pedang setinggi 1000 kaki ini, benar-benar hancur. Bahkan jiwa mereka itu musnah, dan angin Raja Pedang Musifeng tidak ada bandingannya. Dalam beberapa tahun terakhir mengikuti Qin Chen dalam memperbaiki rantai di cakram giok keberuntungan, dia telah mendapat manfaat jauh melebihi orang biasa.